Halo sedulur serbahan sepulau bantal, gimana masih suka ngiler saat meraih mimpi? Adalah kunci. Adalah seorang pembohong. Welcome back again bersama Aing Babang Don Cuan. Detik ini juga Aing mau menceritakan sebuah alur film yang sangat-sangat pik anjingeun alurnya. Pokoknya mah tonton welah bisi spoiler yang pasti sang aktor utama si Leonardo DiCaprio yang kembar identik sama Aing ini mampu membuat para penonton terpukau termasuk Aing. Dimana film ini menceritakan seorang petugas kepolisian yang bernama Teddy diminta untuk menginvestigasi suatu kasus hilangnya seorang wanita di sebuah pulau, yang mana di pulau tersebut hanya berdiri sebuah rumah sakit yang besar yang mana penghuninya diisi oleh orang-orang yang lucu dan pigemesen. Tetapi endingnya, tonton welah, daripada mimin ngacapluk ke para rubuh, lebih baik siapkan bantal pusikan rebahan, seduhlah kopi Anda. And now is nobar, dan inilah lorong waktu. La 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 la, dan inilah Shutter Island. Mengambil latar belakang pada tahun 1952, seorang agen marshal yang bernama Teddy diberi misi untuk pergi ke sebuah pulau. Pulau tersebut bernama Shutter Island. Misi yang diberikan tak lain untuk menginvestigasi hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando yang dikabarkan tak pernah ditemukan hingga saat ini. Tak sendirian, Teddy ditemani oleh rekannya yang bernama Chuck. Mereka berdua pergi langsung OTW menuju pulau. Saat di tengah perjalanan, Chuck sempat bertanya kepada Teddy apakah sekarang ia memiliki kekasih, istri, atau anak. Teddy menjawab tidak, karena ternyata dahulunya istrinya yang bernama Dolores telah tewas dalam sebuah insiden kebakaran. Bersamaan juga dengan rasa mual yang menguasai lambungnya, beruntung kapten kapal memberitahu jika sebentar lagi mereka akan tiba di tempat yang dituju. Melihat kondisi pulau yang cukup besar, Teddy dan Chuck pun terpana akan keindahan Pulau Shutter. Lalu setelah tiba, mereka berdua akhirnya dijemput oleh dua orang penjaga rumah sakit. Saat di perjalanan, mereka disuguhi sisi lain Pulau Shutter dengan lingkungan yang memberikan aura yang cukup menyeramkan. Setibanya di rumah sakit, mereka disambut oleh seseorang yang bernama McPherson, yang mana ia adalah seorang kepala keamanan di sana. Ia diberikan beberapa informasi terkait rumah sakit ini, yang mana rumah sakit terbagi atas 3 bagian. Bangsal A adalah bangsal khusus pasien laki-laki, bangsal B adalah bangsal khusus pasien perempuan, dan bangsal C adalah bangsal khusus yang dilarang untuk dikunjungi terkecuali diawasi secara khusus oleh dirinya dan Dr. Cowley. Saat McPherson yang hendak mengantarkan mereka, Teddy melihat sedikit keanehan dari para pasien yang di rumah sakit tersebut. Lalu setelah memasuki rumah sakit, mereka akhirnya bertemu dengan Dr. Cowley. Teddy mulai menanyakan kepadanya siapa itu Rachel Solando. Dr. Cowley menjawab bahwa Rachel adalah seorang pasien wanita yang cukup berbahaya. Rachel ditahan akibat telah membunuh ketiga anaknya dengan cara menenggelamkannya ke dalam sungai. Kemudian Teddy bertanya kapan Rachel kabur dari selnya. Cowley menjawab Rachel telah kabur pada saat waktu menunjukkan pukul 1 malam. Hal yang membuat ia terheran lagi adalah cara Rachel bisa kabur dari kamarnya, sedangkan seluruh akses keluar maupun masuk telah dikunci total oleh para petugas. Mereka berdua pun pergi menuju kamar Rachel. Saat di sana, tiba-tiba saja Teddy terfokus ke sebuah potongan keramik yang mana setelah diangkat, ternyata di situ ada sebuah surat. Teddy yang melihat isi surat tersebut sama sekali tak memahaminya, termasuk semua orang yang ada di sana. Dr. Cowley bisa menjamin jika tulisan memang tulisan yang ditulis langsung oleh Rachel. Dikarenakan belum sepenuhnya mendapat informasi yang tepat, Teddy meminta bantuan kepada setiap perawat, pegawai maupun staf rumah sakit untuk dikumpulkan segera. Pada malam harinya, mereka diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan terkait dari Rachel. Salah satu perawat memberitahu bahwa sebelumnya Rachel sempat menghadiri sebuah sesi terapi bersama terapis pribadinya yang bernama Dr. Sehan. Namun ternyata Dr. Sehan pada saat itu sedang berlibur. Teddy pun heran kenapa bisa seorang dokter bisa berlibur di saat ia menjadi terapis pribadi pasiennya.
Investigasi di hari pertama pun akhirnya selesai. Cowley mengajak Teddy dan Chuck mabok heula di rumahnya pada pukul 9 malam nanti. Merasa tertarik, mereka lantas mengiyakan ajakan tersebut. Saat sesampainya di tempat kediaman Cowley, mereka bertemu dengan seorang dokter yang bernama Nehring. Teddy tiba-tiba saja meminta Cowley untuk memberikan arsip pribadi dari Dr. Sehan. Tetapi Nehring menolaknya. Teddy merasa Nehring ini tidak ada kaitan sedikit pun dan tak mencampuri semua ini. Teddy seakan tak menghiraukan pendapatnya. Cowley memberitahu bahwa Nehring adalah salah satu dewan penghubung rumah sakit jiwa keluar pulau. Sehingga dalam kondisi apapun, Nehring tentunya berhak untuk menolaknya. Cowley meminta kepada Teddy agar tetap fokus pada investigasinya. Mereka akan membantu sebisa mungkin. Chuck dan Teddy pun tempatkan di ruang perawat. Sebelum tidur, ia masih menyempatkan untuk membaca ulang surat yang ia temukan di kamar Rachel. Saat ia tertidur, tiba-tiba saja mendiang istrinya masuk ke dalam mimpinya Teddy. Dolores memberitahu kepada Teddy kalau sebenarnya Rachel masih berada di rumah sakit. She's still here. Rachel. Pagi pun caang. Teddy menghampiri Dr. Cowley dan meminta mempertemukannya dengan setiap pasien yang pernah satu terapi bersama Rachel. Teddy bertemu dengan Peter dan Kearns. Teddy memulai pertanyaannya dengan Peter, apa yang Peter pikirkan tentang Rachel? Peter menjawab kalau Rachel adalah seorang wanita yang kejam. Teddy merasa tak puas dengan jawaban yang Peter berikan. Kemudian setelah itu, Teddy mulai mewawancarai Kearns. Teddy masih menanyakan hal yang sama padanya dan jawaban Kearns justru berbeda dari sebelumnya bahwa Rachel merupakan seorang pribadi yang baik. Karena selama ini Rachel menganggap rumah sakit jiwa tersebut layaknya rumahnya sendiri baginya. Kemudian, Kearns tiba-tiba menuliskan sesuatu di buku. Teddy bertanya apakah Kearns mengetahui siapa itu Andrew Ladis. Secara yakin, Kearns tegas menjawab tidak. Merasa terheran dengan pertanyaan yang Teddy ajukan, Chuck lalu bertanya. Teddy menjawab Andrew adalah seorang teknisi yang membakar apartemen miliknya, sehingga inilah yang membuat Dolores tewas terbakar di apartemen. Teddy meyakini kalau Andrew ditahan di rumah sakit ini, mungkin saja Andrew saat ini berada di bangsal C. Saat di tengah hujan badai guntur atau halilintar yang melanda pulau, mereka berdua berusaha mencari sebuah kuburan yang berada di tengah pulau Sutter. Akan tetapi, mereka tak bisa melanjutkan pencarian karena cuaca yang semakin buruk. Akhirnya mereka pergi berteduh ke sebuah gedung terbengkalai. Sembari menunggu cuaca yang membaik, Teddy menceritakan tentang alasannya menerima kasus ini. Salah satunya adalah karena ia ingin mencari keberadaan Andrew Ladis. Teddy juga yakin jika makin banyak hal aneh dan misterius yang tersimpan dan seakan disembunyikan di dalam rumah sakit jiwa ini. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja pintu gedung terbuka dan ternyata di sana McPherson berhasil menemukan mereka berdua. Mereka dijemput paksa karena Dr. Cowley yang ingin berbicara dengan mereka berdua. Setibanya di rumah sakit, mereka diantar ke dalam ruangan yang saat itu Dr. Cowley bersama staf rumah sakit lain sedang membahas tentang kondisi para pasien mereka. Mendengar terdapat 24 pasien di bangsal A dan 42 pasien di bangsal B, tentunya membuat Teddy tambah semakin curiga. Teddy memberi pertanyaan kepada Cowley tentang yang mereka temukan di kamar Rachel. Isi surat itu salah satunya menuliskan angka 67. Sementara jika semua pasien ditotalkan berdasarkan pertemuan tadi, maka semua pasien berjumlah 66. Artinya, terdapat satu pasien yang sengaja Cowley tutup-tutupi. Cowley merasa kebingungan dengan apa yang Teddy katakan, lalu Cowley memberi kabar yang lebih penting bahwa Rachel telah berhasil ditemukan. Mereka langsung menghampiri Rachel di kamarnya dan memperkenalkan kepada Teddy serta Chuck. Melihat kondisi Rachel yang tampaknya baik-baik saja, membuat Teddy semakin heran. Kemudian Teddy menanyakan apa yang Rachel lakukan saat pergi dari kamarnya. Rachel menjawab jika ia hanya mempersiapkan bekal untuk anak-anaknya, lalu ia mengantar anak-anaknya ke sekolah dan memikirkan Teddy. Keanehan semakin menjadi-jadi. Rachel tiba-tiba memeluknya dan mengatakan bahwa ia telah mengubur Teddy setelah ia tewas. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja kepala Teddy mengalami migrain. Kemudian Dr. Cowley langsung memberinya obat dan Chuck kemudian mengantarkan Teddy ke ruang perawatan.
Teddy tertidur dan ia memimpikan kembali oleh Rachel beserta anaknya yang telah tewas. Tak hanya itu, Teddy juga melihat keberadaan dari Andrew yang seakan penuh dengan luka-luka di wajahnya. Saat itu, Andrew menyalahkan semua kesalahan dan kejadian yang terjadi ini pada Teddy. Tak lama setelah itu, Andrew tiba-tiba saja berubah wajah menjadi Chuck dan pada saat Teddy yang mencoba menoleh ke belakang, ternyata ia telah melihat kondisi Rachel dalam kondisi berlumuran darah dan meminta tolong kepadanya untuk menguburkan ketiga anaknya. Alih-alih menguburkan, Teddy justru membawa ketiga anaknya serta Rachel ke dalam sungai. Teddy tiba-tiba saja terbangun dan ia melihat keberadaan Dolores yang memberitahunya jika ia harus segera menemukan keberadaan dari Rachel. Lalu Teddy juga harus membunuhnya. Tiba-tiba, Teddy kembali terbangun dari tidurnya. Kali ini, Teddy dibangunkan oleh Chuck yang memberitahu jika generator cadangan dalam keadaan mati. Karena merasa ini adalah sebuah kesempatan di dalam sebuah kesempitan, mereka memutuskan pergi ke bangsal C untuk mencari keberadaan Andrew Ladis yang sebenarnya. Setibanya di sana, pihak penjaga sempat memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap pasien yang berada di dalam. Saat masuk, tiba-tiba saja Teddy dikejutkan oleh seorang pasien yang mengajaknya bermain. Anehnya, Teddy mengejar pasien tersebut hingga masuk terlalu jauh. Lalu tiba-tiba saja pasien itu mencekik Teddy dan beruntung saja Teddy berhasil menghajarnya. Tak lama setelah itu penjaga langsung membawa pasien tersebut pada Dr. Cowley, sedangkan Teddy melanjutkan kembali perjalanannya sembari ia menyusuri sel. Akhirnya, Teddy melihat keberadaan seorang yang bernama Noich yang terduduk diam di dalam sel dan di sana ia menyalakan semua hal ini kepada Teddy. Karena Teddy lah yang menyebabkan wajahnya rusak serta harus pendekam di penjara ini. Karena tak merasa bersalah, Teddy meminta Noich untuk tetap tenang. Namun Noich yang panik tiba-tiba memberitahu Teddy bahwa ia akan segera dibawa ke atas mercusuar untuk dilakukan pembedahan otak. Hal itu tak ia inginkan sama sekali karena metode tersebut sangat menyakitinya. Noich juga memberitahu Teddy kalau Andrew tak berada di sini karena sebenarnya ia berada di bangsal A. Akhirnya hal itu menjadi petunjuk bagi Teddy. Ia lanjut beranjak keluar dari bangsal C dan berusaha menyusuri hutan untuk mencari keberadaan dari mercusuar itu. Saat berada di tengah perjalanan, Chuck memberitahu bahwa ia baru saja menemukan resep obat dari Andrew. Namun Teddy tak memperdulikannya dan ia meminta kepada Chuck untuk segera pergi dari tempat ini. Ketika Chuck yang berpendapat bahwa mereka tak akan bisa pergi ke mercusuar, Teddy tak memperdulikan hal itu meskipun Chuck menawari Teddy untuk menemaninya. Namun tetap Teddy menolaknya dan secara perlahan Teddy pun menyusuri tebing-tebing yang curam. Hingga pada akhirnya, Teddy berhasil menemukan sebuah jalan untuk menuju ke mercusuar. Tetapi saat ia hendak menghampiri kembali Chuck, ternyata Chuck di sana telah menghilang. Ia hanya menemukan rokoknya dan melihat jasad Chuck yang terjatuh dari atas tebing. Teddy pun mencoba memasuki gua tersebut yang ternyata mempertemukannya dengan Rachel Solando yang sebenarnya. Rachel memberitahu Teddy jika dahulu ia adalah seorang dokter yang juga bekerja di sana. Tapi karena ia tak mempercayai praktek metode pembedahan otak dan obat-obatan yang para dokter gunakan, ia disingkirkan hingga membuat ia terjebak di dalam gua ini. Kemudian Teddy diberi pertanyaan lagi apakah ia mengalami mimpi buruk dalam beberapa waktu belakangan ini dan apakah ia meminum aspirin yang diberikan oleh Cowley atau apakah Teddy menghisap rokok yang diberikan oleh Cowley. Teddy menjawab semua pertanyaan itu dengan satu kata, yaitu iya. Rachel tak terkejut dengan hal itu. Ia lalu memberitahu Teddy bahwa dalam 36 jam ke depan urat syarafnya yang berada di tangan secara perlahan akan lumpuh. Lalu Cowley akan menganggap Teddy gila berdasarkan pengalaman buruk yang dialaminya. Teddy menyangkal hal itu karena posisinya adalah seorang polisi. Tetapi Rachel juga menjelaskan jika ia adalah seorang dokter dari keluarga yang terhormat dan kondisi itu tak membantunya sama sekali. Kemudian Teddy tiba-tiba saja tertidur. Saat ia terbangun, Rachel langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Sebelum Teddy pergi, ia memberitahu jika Cowley takkan membiarkannya pergi karena ia mengontrol kapal peri yang menuju pulau ini ataupun yang akan keluar pulau. Lalu Teddy memberitahunya jika ia datang ke pulau ini bersama Chuck rekannya
namun Rahel menjawab bahwa Teddy tak memiliki teman. Akhirnya Teddy pun keluar dari gua dan ia dijemput oleh seorang petugas yang sedang berpatroli di sekitar. Setibanya di dalam rumah sakit, Teddy bertemu dengan Cowley dan langsung bertanya apakah Cowley melihat keberadaan rekannya Chuck. Cowley menjawab jika Teddy tak pernah memiliki seorang teman. Jawaban yang sama dengan apa yang Teddy dengar dari Rahel. Kemudian ia langsung mencoba keluar dari rumah sakit. Saat Teddy hendak mengambil mobil milik Cowley, ia tiba-tiba dihampiri oleh Dolores yang memberitahunya untuk segera pergi ke kapal feri karena nyawanya kini sedang terancam. Namun Teddy tak peduli dengan hal itu. Ia ingin pergi menuju mercusuar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Akhirnya setibanya di sana, Teddy langsung dihadang oleh petugas, tetapi Teddy berhasil menghajarnya dan mengambil senjata milik para petugas itu. Kemudian Teddy mencoba menaiki tangga dan mendobrak langsung setiap ruangan yang berada di dalam mercusuar. Dan betapa terkejutnya Teddy saat ia melihat Cowley yang sedang terduduk. Lalu Cowley tiba-tiba bertanya apakah halusinasi yang Teddy rasakan sudah mulai berakhir. Cowley juga meminta Teddy untuk fokus, lalu ia memberitahu beberapa nama yang sering Teddy sebutkan, di mana ternyata nama itu memiliki 13 huruf yang sama. Teddy hanya mengubah-ubah setiap huruf tersebut untuk membuat sebuah nama. Cowley memberitahu bahwa nama asli Teddy adalah Andrew dan ia telah menjadi pasien rumah sakit selama 12 tahun lebih. Hal itu diakibatkan karena Andrew telah membunuh istrinya yang membuat ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Teddy semakin merasa kebingungan hingga tak mempercayai jika nama asli yang sebenarnya ialah Andrew. Ia berkata jika dirinya adalah seorang agen polisi yang sedang menginvestigasi kasus hilangnya seorang pasien bersama rekannya yang bernama Chuck. Anehnya, tiba-tiba saja Chuck datang dengan penampilan yang berbeda. Ia memberitahu jika ternyata dirinya bernama Dr. Sehan dan ialah terapis pribadi dari Andrew selama ini. Kesal dengan semua omongan yang ia dengar, membuat Teddy langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua. Semua hal itu tak membuat kebenaran menjadi sebuah kebohongan. Kemudian scene berpindah kepada Teddy yang saat itu baru saja pulang dari kantornya. Tetapi ia tak melihat keberadaan istri maupun anak-anaknya. Saat Teddy membuka pintu, ia melihat Dolores yang sedang memainkan ayunan di tepi sungai. Melihat Teddy yang datang, Dolores pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Kemudian Teddy bertanya di mana keberadaan dari anak-anak mereka. Dolores menjawab jika mereka sedang berada di sekolah. Namun Teddy sadar hari itu adalah hari Sabtu dan sekolah sedang libur. Seketika saja Teddy melihat ketiga anaknya telah terbaring lemas di dasar sungai. Teddy langsung berusaha untuk menyelamatkan ketiga anaknya, tapi apa daya, ketiga anaknya telah tewas. Teddy pun langsung menangis dan Dolores langsung memeluknya. Dolores meminta maaf, ia mengatakan jika dirinya mencintai Teddy, merasa ada yang tak beres. Teddy tiba-tiba saja menembak Dolores hingga tewas. Dan setelah itu, Teddy dinyatakan bersalah dan ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Disinilah Teddy mulai menyadari jika ialah yang telah membunuh semua ilusi ini. Ia yang telah menciptakan berbagai karakter dan alur cerita di dunia fantasinya sesuai alur cerita yang dari awal film. Lalu scene terakhir menampilkan Teddy yang telah pasrah dijemput oleh Cowley untuk melakukan pencangkokan otak di mercusuar. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Sedikit quotes dari Sarmi nih. Betapa sulitnya mempertahankan kewarasan dari dunia yang gila ini, karena yang gila saja bisa pura-pura waras, terus yang waras mesti ngapain? Sekian dan terima kasih.